Ya, haleluya. Selamat pagi. Kita jumpa kembali. Salam sejahtera, tetap semangat, dan salam Hepzibah. Baik, saudara. Hari ini kita akan lanjutkan dari Yesaya 62 ayat 8 dan ayat 9. Nah, latar belakangnya begini, saya ceritakan dikit. Pada waktu itu, bangsa Yehuda ada di pembuangan di Babel. Di sana itu mereka bekerja keras. Mereka seperti budak pekerja rodi. Dan Anda perlu tahu bahwa semua hasil jerih payah dari pekerjaan mereka itu hanya untuk dinikmati oleh orang-orang Babel. Sementara buat mereka hanya disisakan sekedar untuk bertahan hidup pas-pasan. Tapi satu saat Tuhan berkata, sekarang tidak lagi, enough is enough. Ada waktunya musuh-musuh mereka itu memperlakukan mereka seperti itu. Tapi dalam Yesaya 42, Tuhan berkata ayat 8, aku bersumpah demi tangan kananku, demi tangan kekuatanku, sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu. Luar biasa. Dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan minum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah payah. Tetapi orang-orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan, dan orang yang mengumpulkan akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Ini satu ungkapan kemarahan ilahi terhadap musuh-musuh mereka dan satu tekad ilahi untuk membalikkan keadaan mereka. Nah, saudara, bagaimana dengan kita? Kita tahu bahwa musuh kita adalah iblis, dan iblis itu bekerja lewat manusia, lewat alam, lewat sakit penyakit, lewat kemalangan, lewat krisis ekonomi global, dan lain sebagainya. Semua itu datang hari-hari ini seperti belalang yang merusak taburan-taburan kita, yang merusak, menggagalkan investasi kita. Tapi dengar baik ini yang Tuhan suruh saya sampaikan. Dengan berani saya mau katakan itu kepada saudara, bahwa tahun depan bukan lagi tahun kemalangan. Buat umat Tuhan, buat orang percaya, buat mereka yang taat melakukan firman Tuhan. Sebab itu saudara yang kasih Tuhan, menghadapi memasuki tahun 2026, jangan berhenti menabur dan jangan takut berinvestasi. Sebab Tuhan katakan dalam Maliaki 3 ayat 11, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Saudara, Tuhan akan membalikkan keadaan. Yang dulu kehilangan akan menuai. Yang dulu dikuasai, kini akan menguasai apa yang ia hasilkan. Saudara, untuk itu Tuhan Yesus cuma mau ingatkan kita begini. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Ini bicara tentang pajak. Orang Kristen harus wajib taat pajak. Dan kepada Allah, apa yang wajib kamu berikan kepada Allah? Apa yang jadi wajib kita berikan kepada Allah? Saya cuma beritahu saudara, itu perpuluhan. Maliaki 3 ayat 10. Perpuluhan. Nah saudara, dan sama seperti Tuhan mengingatkan Yosua. Dia katakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 7 berkata demikian. Sebab itu, saudara, percayalah, apa yang dulu pernah diambil oleh musuh akan dikembalikan kepadamu berlipat kali ganda. Investasimu yang pernah gagal, Tuhan akan kembalikan. Investasimu akan berlipat ganda. Percayalah, itu Tuhan yang berjanji dan Dia tidak pernah berdusta. Amin. Ayo percaya dan hidupi firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus,
Terima kasih buat janji-Mu Tuhan. Terima kasih buat hati-Mu terhadap kami. Engkau melihat Tuhan. Dan Engkau geram melihat musuh-musuh kami, si iblis dan pengikut-pengikutnya. Itu membuli, mempermainkan umat-Mu. Itu sebabnya kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Dan kami berdoa Tuhan, pulihkan kiranya hasil jerih payah kami. Tuhan, kami menyerahkan pekerjaan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan sendiri. Daripadamulah tuaian itu, daripadamulah segala keberhasilan itu. Sebab itu kami percaya Tuhan, bahwa apa yang kami hasilkan tidak akan dicuri oleh musuh lagi, tapi akan menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi kerajaan Allah, dan kami akan menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.